Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis Saudara, masih bersama saya Putri Oktaviani. Jangan ganggu Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga agar berjiwa besar, menerima ketetapan anggaran dan tidak mengganggu pekerjaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di akhir tahun 2024, Presiden Prabowo kembali meminta penghematan anggaran di kementerian dan lembaga. Kemungkinan ada kementerian dan lembaga yang tidak menerima anggaran seperti yang diinginkan. Setelah menjadi presiden, Prabowo banyak mengkalkulasi kebutuhan dana untuk membiayai program-program prioritas, terutama saat APBN terbatas. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Sebelumnya, Saudara, ada 7 kementerian koordinator yang meminta anggaran tambahan di tahun 2025 dengan nilai total 5,1 triliun rupiah. Kemudian, Kementerian Hak Asasi Manusia meminta tambahan 20 triliun rupiah, Kementerian Luar Negeri 4,1 triliun rupiah, dan Kementerian Pekerjaan Umum 60,6 triliun rupiah. Jangan ganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini instruksi Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun ke depan setelah kenaikan PPN jadi 12% batal secara umum? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Bima, sabun, sampo, deterjen, dan kebutuhan pokok lainnya tidak kena kenaikan PPN. PPN 12% dikatakan ini kan hanya berlaku bagi barang mewah. Apa dampaknya sebetulnya ke penerimaan negara? Ya, kalau dilihat sebelumnya pemerintah kan dengan PPN 11% menjadi 12% berharap pada 75 triliun rupiah pendapatan yang akan naik 2025. Jadi kalau hanya PPN berlaku ke barang mewah atau jasa yang mewah, itu diperkirakan hanya 1,5 sampai dengan 3 triliun rupiah pendapatan per tahun dari PPN 12% yang ada sekarang. Jadi jauh sekali. Nah, gap ini kan kalau nggak ditutup dengan efisiensi anggaran atau mencari pendapatan pajak-pajak yang baru, tentunya ini akan berpengaruh pada rasio pajak sepanjang 2025. Jadi pemerintah sekarang ini harus putar otak nih. Apa yang bisa dilakukan sehingga penerimaan pajak 2025 ini bisa tercapai. Tapi catatannya kalau Pak Prabowo bilang kan ini rakyat ya kebijakannya. Jadi artinya kalaupun ada pajak baru jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat. Karena kemarin dikhawatirkan begitu PPN jadi 12% berlaku ke barang umum, andaikan itu dilakukan, itu bisa menurunkan produk domestik bruto itu sampai 65 triliun rupiah. Dan pendapatan masyarakat turun, pengangguran bisa lebih banyak lagi. Jadi ini kita lihat sebuah kebijakan yang tepat, PPN 12%-nya batal. Tapi yang harus dicari adalah menggantikan itu penerimaannya dari mana. Nah ini yang masih belum ada gambaran jelas dari sisi pemerintah. Oke, tadi kalau misalnya sebelumnya dengan skema PPN 12% itu secara keseluruhan artinya kan ada tambahan 75 triliun tapi ternyata asumsinya hanya 1,5 sampai 3 triliun rupiah. Artinya kan ini gapnya jauh banget dan tadi Mas Bima bilang soal ada efisiensi. Artinya seberapa besar efisiensi yang dibutuhkan untuk bisa menambal itu tadi Mas Bima. Sementara kementerian banyak yang minta tambahan anggaran. Ya, memang salah satu efisiensi yang paling mudah dilakukan dari internal belanja pemerintah pusat dulu. Contohnya misalnya kita apresiasi perjalanan dinas kalau yang tidak terlalu urgent
ya, mungkin bukan urusan Kementerian Luar Negeri atau diplomasi dagang, itu bisa ditunda dulu, bisa dikurangi. Itu juga penghematan yang cukup besar. Tapi ada lagi penghematan lainnya adalah tunjangan-tunjangan, belanja-belanja pegawai. Ini karena dalam 10 tahun belanja pegawai salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang kenaikannya cukup tinggi. Belum lagi yang harus dikurangi adalah sebenarnya belanja pembayaran bunga utang. Nah, ini pemerintah harus berpikir caranya gimana belanja bunga utang ini bisa menurun, bisa mungkin digantikan dengan debt swap atau pertukaran program bayar bank 550 triliun tahun 2025. Artinya dari sisi program prioritas, pemerintah pun masih punya ruang untuk melakukan seleksi. Misalnya makan bergizi gratis, kita tahu itu adalah program yang mengantarkan Pak Prabowo Gibran menjadi presiden salah satunya. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya efisiensi dari makan bergizi gratis, dan kalau dicoba dulu di daerah 3T sebelum ke seluruh Indonesia, itu pun 71 triliun masih banyak yang bisa dilakukan penghematan. Jadi MBG-nya jalan, makan bergizi gratisnya jalan, tapi dari sisi ongkos biaya distribusi itu juga terjadi penghematan. Meskipun MBG adalah program yang prioritas. Jadi masih banyak ruang untuk dilakukan efisiensi. Oke, karena ada program prioritas, jadi mau nggak mau harus berkorban nih, harus ada efisiensi terutama di kementerian lembaga. Mas Bima, pertanyaan selanjutnya tentang PPN batal secara umum, ini adalah bagaimana ke dampak soal daya beli dan juga bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi ke depan? Ya, ini sekali lagi adalah kebijakan yang memang harus diambil. Karena masyarakat memang belum siap menghadapi PPN 12% berlaku ke barang-barang dan jasa secara umum. Di sisi yang lain kan tantangan 2025 kalau dilihat bukan hanya PPN saja, tapi dari kebijakan fiskal kita catat ada 9 lagi nih kebijakan yang akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Mulai dari iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik, Tapera, ini belum bahas Tapera, belum bahas asuransi wajib kendaraan bermotor, opsen kendaraan bermotor. Jadi ada 9 kebijakan dan pemerintah mulai dari sekarang dibandingkan nanti diskusinya kontraproduktif di injury time begitu ya. Wah, karena ini harus berlaku, kemudian kebijakannya jadi memberatkan, maka yang 9 kebijakan di luar dari PPN 12% ini harus dievaluasi dan kalau perlu ditunda dulu 2025 keputusan presiden jangan diberlakukan. Itu sangat menolong daya beli masyarakat. Jadi membatalkan PPN 12% satu hal, tapi PR yang lain dari sisi kebijakan fiskal ini juga harus diharmonisasikan dan juga harus dipastikan tidak berdampak pada konsumsi rumah tangga. Nah, karena kita mengandalkan ekspor ada perang dagang, kita mengandalkan komoditas juga harga komoditas cenderung fluktuatif menuju ke bawah. Artinya memang konsumsi domestik, investasi domestik ini yang harus benar-benar jaga 2025. Mas Bima, meskipun di satu sisi kan pemerintah juga mengeluarkan paket stimulus ada 38,6 triliun, kemudian diskon listrik, kemudian insentif PPh, ini juga apakah seberapa besar nantinya akan bisa mempengaruhi daya beli? Ya, kita melihat bantuan sebelumnya ya, misalnya bantuan beras. Itu kan awalnya hanya 2 bulan, Januari, Februari, tapi ada rencana untuk diperpanjang sampai 6 bulan. Ini satu hal yang bagus ya. Kalau perlu bantuan beras, pangan, itu sampai akhir tahun. Kemudian diskon listrik. Nah, diskon listrik ini kan tergantung juga kemampuan dari APBN, kemampuan dari keuangan PLN. Kalau 2 bulan apakah cukup? Kalau bisa diperpanjang karena masyarakat juga butuh bantuan diskon listrik ini sampai Ramadan Lebaran selesai. Artinya paling tidak berlaku sampai Maret April 2025. Jadi kalau mau memberikan stimulus, insentif, pastikan tepat sasaran, pastikan dilakukan sepanjang tahun, dan juga dipastikan memang ruang dari APBN-nya mencukupi. Nah, itu tadi ya, harus paham juga bagaimana kemampuan APBN untuk membiayai itu. Mas Bima, Presiden Prabowo kan juga minta nih kementerian dan lembaga buat berhemat. Ada instruksi juga, jangan ganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah ini bisa punya pengaruh ke belanja negara karena ya konsumsi pemerintah kan juga penopang utama untuk pertumbuhan? Ya, sejauh ini pemerintah belanjanya kontribusinya 9-10% ya dari produk domestik bruto. Kalau dibilang Ya, Mas Bima?
Mas Bima? Kemarin. Ya, baik, nampaknya kami mengalami gangguan jaringan dengan Mas Bima Yudhistira. Tetapi tadi kalau yang kami tangkap adalah tentu bagaimana PPN 12% ini tentunya bisa memengaruhi bagaimana daya beli maupun juga ekonomi dari masyarakat, dan tadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kementerian dan juga lembaga yang bisa dilakukan adalah berhemat di tengah tantangan ekonomi yang ada di tahun 2025 ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis.